Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Verja Anandiana. Jadi kali ini aku melanjutin kisah Nabi Ilyas part 21, doa Nabi Ilyas. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Wahai kaumku, kenapa kalian tetap dalam kesesatan? Sembahlah Allah, Tuhan semesta alam. Ucap Nabi Ilyas pada kaumnya, kaum Phoenicia. Namun kaumnya terus menyembah berhala. Mereka tidak mau mendengarkan kata-kata Nabi Ilyas, sehingga terus tenggelam dalam kebodohan. Nabi Ilyas tidak berputus asa. Dia terus berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dia sungguh-sungguh ingin mengeluarkan kaumnya dari kegelapan. Namun tak seorang pun yang mau mengikutinya. Bahkan mereka merasa tidak suka dan terganggu dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas, sehingga mereka bermaksud untuk mencelakakannya. Nabi Ilyas melarikan diri dari kejaran kaumnya yang sesat. Dia terus berlari dari negeri Syam mencari tempat untuk dapat menyelamatkan diri. Setibanya di suatu tempat, sebuah keluarga sederhana menolongnya dan memberi tempat berlindung. Keluarga itu begitu baik dan ramah, bersedia menampung dan melindungi Nabi Ilyas. Siapakah dia? Tanya Nabi Ilyas kepada pasangan keluarga tersebut. Ketika ia memasuki rumah mereka dan melihat seorang anak kurus yang terbaring di atas tempat tidur. Anak tersebut tampak lemah dan wajahnya pucat. Dia adalah anak kami yang sudah lama sakit, jawab tuan rumah. Kami sudah tidak tahu lagi cara untuk menyembuhkannya. Sudah berbagai cara kami lakukan dan sudah berbagai pengobatan kami berikan kepadanya. Namun dia tak kunjung sembuh. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan bagi anak yang terbaring tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Sang anak remaja yang ternyata bernama Ilyasa itu pun sembuh dari sakitnya. Alangkah bahagia dan bersyukurnya kedua orang tua Ilyasa. Putra mereka yang telah lama sakit akhirnya bisa bangun dan kembali segar bugar. Ilyasa muda yang merasa kagum dengan Nabi Ilyas pun kemudian diam-diam menjadi pengikut setia Nabi Ilyas. Sampai akhirnya kelak ia pun menjadi seorang nabi. Ini dia guys gambarnya. Jadi ini Nabi Ilyas. Ya benar, ini Nabi Ilyas. Terus ini Nabi Ilyas. Pas aku baru beli, aku kira ini rambutnya. Ternyata ini rambutnya. Nah, terus ini Nabi Ilyas ya, kaum Phoenicia yang durhaka. Jadi ini ceritanya masih pendek ya teman-teman. Nabi Ilyas tinggal di lembah sungai Yordan yang penduduknya menyembah berhala. Nabi Ilyas menyuruh mereka semua untuk meninggalkan berhala, tetapi mereka tidak mengindahkannya, bahkan menantang agar Tuhan Nabi Ilyas menurunkan bencana. Akhirnya kekeringan melanda daerah tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dapat meyakinkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tahun. Di sini pernah ya teman-teman bentar. Pada saat ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah, di antaranya Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Di Suriah, sejumlah tempat memakai nama Syam, seperti Busra Asyam, merupakan kata administrasi Damaskus dan ibu kota distrik Hauran. Jadi di sini pernah loh guys, kekeringan selama 3 bulan. Itu cuma 3 bulan, Desember, Januari, sama Februari. Nah itu pada tahun 2018 ya, itu pada tahun baru 2019, tahun baru 2020 ya teman-teman. Itu bener-bener 3 bulan aja udah, apalagi bertahun-tahun ya. Itu kita sholat di lapangan, nggak tahu aku sholat namanya apa, tapi setiap bulan itu kita sholat di lapangan guys, nggak tahu. Jadi segitu dulu ya, part 21, part 22 ditunggu ya Nabi Ilyasa nih. Yaudah, dadah, selamat malam semua, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.